Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Dan yang untuk baru pertama nonton di channel ini, gue ucapin welcome to my channel. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru yang ada di channel ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita gaskan videonya. Nah, jadi di video ini gue mau ngasih sedikit tips nih untuk kalian yang punya niat menjadikan Vespa sebagai kendaraan sehari-hari ya, itu untuk kuliah, kerja atau lain sebagainya. Ya, karena Vespa ini kan identik dengan motor tua ya. Jadi orang liatnya pasti gampang mogok nih karena motor tua kan. Nah, makanya diperlukan persiapan khusus nih, karena ya namanya motor tua ya, kita nggak tahu situasi di jalan kayak apa, kita dapat musibah kayak apa. Makanya kita persiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Ini berdasarkan pengalaman gue ya, selama gue pakai Vespa untuk kegiatan berangkat kerja. Nah, kalau menurut gue yang pertama itu kita harus berangkat lebih awal. Kenapa? Karena kita bisa mempersiapkan nanti di jalan nih kalau misalkan ada trouble ya. Contoh kita masuk kerja jam 8, ya jam 7 kurang lah ya. Ini perkiraan kalau perjalanan 1 jam atau sekitar 40 menitan ya. Nah, kalian bisa perkirakan sendiri nih. Pokoknya hitung aja kalian berangkat lebih awal. Jadi misalkan nih kalian nanti ada trouble di jalan, kalian masih punya waktu untuk mencoba memperbaiki. Ya walaupun kita nggak tahu juga ya bisa diperbaiki apa enggak, tapi setidaknya kita ada waktu nih untuk memperbaiki motor Vespa ini. Kalau misalkan ada trouble, kalau nggak ada ya kan nggak apa-apa ya, lebih bagus malah kita kalau datang lebih awal ke tempat kerja kan. Dan selanjutnya menurut gua ini hal yang sepele tapi bisa bikin kesel juga ya, yaitu kehabisan bensin. Karena kalau udah kehabisan bensin ya mau nggak mau harus didorong, kan nggak bisa diperbaiki ya. Ya syukur-syukur kalau ada yang nolongin, yang nyetepin kita, kalau nggak ada kan. Nah makanya dari itu cek bensin menurut gue itu penting banget ya, karena kan Vespa kan rata-rata emang nggak ada namanya itu yang buat bensin itu kan, yang di speedometer dia nggak ada. Jadi kita harus persiapin aja tuh, sebelum berangkat lah kita cek dulu ini bensin nyampe apa enggak nih ya kan, kalau bisa kan dilebihin gitu kan, jadi nggak dadakan gitu. Nah kalau udah dorong gini kan yang repot kita juga kan ya, yang tadinya tinggal buka tangki doang karena udah males mesti cukup kali ya nggak taunya malah habis di jalan kan, jadinya kita sendiri yang repot. Nah, terus untuk poin selanjutnya nih, harus dipersiapkan kunci-kunci dan spare part cadangan. Percuma kalau kalian tadi berangkat lebih awal, mogok tapi nggak punya kuncinya, ya mau ngapain kan? Ya ujung-ujungnya dorong-dorong juga. Nah, makanya ini persiapan nih, kunci-kunci sama spare part cadangan. Biasanya kalau kunci itu kunci 14, kunci 12, terus kunci busi, terus obeng minus, obeng kembang itu biasanya kunci-kunci. Terus kalau spare part nih, biasanya yang ada trouble tuh busi, terus ada lagi di tali gas, tali kopling, sama ban ya, ban cadangan nih. Walaupun gue sendiri nggak punya ban cadangan, tapi menurut gue ini penting banget nih. Soalnya kalau Vespa bocor, lu gak bakal bisa dorong men, beneran. Boro-boro dorong, jalan aja nggak bakal gitu kan. Gue mau sedikit cerita nih, pengalaman gue dulu pernah bannya bocor ya. Ya ngapa nih Vespa gue nih, ntar mati cuy. Kita nyalain dulu nih Vespanya nih. Oke aman, kita lanjut. Nah gue ulang ya. Jadi ini pengalaman gue yang gue ngalamin ban bocor waktu itu. Untungnya waktu itu emang lagi nggak kerja, lagi main aja kan. Itu sama sekali nggak bisa didorong men, jadi bener-bener stuck gitu kan. Kalau didorong pun kayaknya pelek bakal hancur deh. Dan akhirnya gua harus nyopot bannya, terus gua jalan ke bengkel tuh cuma bawa ban aja gitu. Kalaupun nanti ada anak Vespa dateng nyamperin juga, mereka nggak bakal bisa apa-apa cuy gitu, kecuali mereka punya ban cadangan dan mau minjemin ya. Tapi kan ya menurut gua agak-agak susah loh gitu kan. Nah jadi menurut gua ban cadangan ini penting banget ya. Bisa dibilang ini yang membantu banget kalau lu ada ban bocor, karena nggak ada yang lain nih. Kalau kalau ban bocor
ya harus ganti ban untuk sementara ya. Kalau lu dorong ya lo rasakan aja nikmatnya sendiri. Nah, dan yang terakhir ini menurut gua sangat 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 penting sekali. Apalagi pas kalian itu lagi mogok di saat mepet ya, kayak mepet banget kerja atau mepet masuk kuliah gitu. Ini satu tools penting banget menurut gua, yaitu aplikasi ojol. Bener banget, gua pernah ngalamin ini. Jadi ceritanya waktu itu lagi gerimis, nggak tahu kenapa motor gua mogok. Gua udah mepet, macet kan, anjir gua udah nggak bisa mikir nih. Ini kalau gua bongkar pun feeling gua kayaknya nggak langsung nyala nih motor nih. Karena menurut gua problemnya lumayan repot juga nih. Dan akhirnya motornya gue bawa ke penitipan motor. Memang kebetulan nih nggak jauh dari situ ada penitipan motor kan. Nah, akhirnya gua pakai aplikasi ojol buat berangkat kerja. Nah, ini penting banget nih ya kan, kalau lu bener-bener urgent gak ada waktu buat benerin atau apalah itu, ini penting banget. Pokoknya jangan lupa install aplikasi ojol ya. Atau kalian nih punya cerita menarik nih, untuk pengalaman kalian ya selama pakai Vespa di jalan atau mogoknya gimana, kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar nih, biar kita bisa saling berbagi pengalaman. Karena menurut gua ya mogok di jalan itu nggak harus motor tua sih, karena beberapa kali gue juga sempat nolongin orang yang pakai motor yang baru-baru ini ya. Gua bantu stepin karena kata dia, gue udah nawarin, "Bang, mau dibantu dicek apa enggak?" Terus kata dia, "Nggak usah Mas, langsung aja ke bengkel," dia bilang gitu. Tapi memang resiko untuk mogok di jalan itu memang paling besar motor tua ya. Nggak cuma Vespa sih, banyak kayak DR King, ada motor Astrea dan lain sebagainya ya. Nah, makanya itu diperlukan persiapan-persiapan yang matang sebelum untuk berangkat kerja, kuliah atau lain sebagainya gitu kan. Oke, terima kasih udah nonton konten gua hari ini dan semoga konten ini bermanfaat untuk kalian yang berencana untuk menjadikan Vespa sebagai kendaraan sehari-hari kalian. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan konten-konten otomotif yang ada di channel ini. Dan sampai jumpa, salam olahraga.